Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Desi Natalia Zaluku. Saya adalah mahasiswa S2 Pendidikan IPA di Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 2529061011. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai analisis faktor. Ini merupakan bentuk dari ujian akhir semester 1 dari mata kuliah Statistika Terapan. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa analisis data ini sangat penting bagi dunia pendidikan, dunia bisnis, nah, dan dalam bidang apapun, karena keputusan berbasis data itu merupakan satu-satunya cara untuk benar-benar yakin dalam mengambil keputusan, baik itu keputusan bisnis, keputusan dalam dunia pendidikan, dan sebagainya. Analisis data juga penting dalam penelitian karena membuat proses mempelajari data menjadi jauh lebih sederhana dan akurat. Salah satu metode analisis data tersebut adalah analisis faktor. Itulah yang menjadi topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Nah, pertama-tama, mari kita lihat agenda pembahasan dari video ini atau tujuan pemaparan. Yang pertama, kita akan memulai dengan pengantar analisis faktor. Kemudian membahas apa itu variabel laten. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa asumsi dalam analisis faktor, diikuti dengan tujuan penggunaan analisis faktor. Kita juga akan melihat secara singkat jenis-jenis analisis faktor, serta cara mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan analisis faktor. Dan sesi ini akan ditutup dengan pembahasan logika dasar analisis faktor, dan ditutup dengan contoh kasus dan praktik dari analisis faktor dengan SPSS, yang nantinya juga akan disertai dengan bentuk interpretasinya. Sekarang, mari kita mulai dengan pengantar analisis faktor. Nah, jadi apa itu analisis faktor? Jadi analisis faktor ini adalah teknik statistik yang digunakan untuk mereduksi sejumlah besar variabel menjadi jumlah faktor yang lebih sedikit. Sebagai contoh, variasi pada 5 variabel yang teramati bisa saja terutama mencerminkan variasi dari satu variabel yang tidak teramati. Jadi ada beberapa variabel, misalnya di sini saya buat 5. Sebenarnya ini mengukur hanya satu variabel yang tidak masuk dalam data kita. Nah, analisis faktor juga dikenal sebagai teknik reduksi dimensi karena mengurangi dimensi atau jumlah total variabel dalam suatu kumpulan data. Analisis faktor merupakan salah satu bentuk model variabel laten. Nah, sebagai contoh, misalnya ada kuesioner tentang kepuasan kerja. Jadi tingkat kepuasan seseorang terhadap pekerjaannya itu dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, oleh berbagai faktor. Misalnya kepuasan terhadap peran kerja, kesesuaian dengan kualifikasi, atasan di dalam pekerjaan yang berkaitan dengan sistem penilaian atau komunikasi dengan supervisornya. Nah, lalu kepuasan terhadap rekan kerja, terhadap gaji, dan lain-lain ya yang mempengaruhi dengan kepuasan kita di tempat pekerjaan kita. Jadi untuk lebih paham lagi, di sini saya paparkan contoh lain dari analisis faktor. Jadi misalnya ketika Anda anggaplah Anda sebagai seorang yang mencintai kuliner seperti itu, mencintai kuliner, dan ketika Anda ingin memilih restoran yang baik untuk dikunjungi, Anda pasti memulai dengan melihat ulasan dari restoran tersebut. Dan Anda menemukan bahwa ulasan tersebut dikategorikan berdasarkan 6 variabel, misalnya yaitu waktu menunggu, kebersihan, perilaku staf, rasa makanan, kesegaran makanan, dan suhu makan. Nah, jadi ini merupakan hal-hal yang Anda lihat ketika Anda ingin mengunjungi suatu restoran di ulasan. Tapi banyaknya variabel ini justru membuat Anda semakin sulit untuk memilih restoran tertentu. Padahal sebenarnya kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, keenam variabel yang saya paparkan di slide, ini sebenarnya perluasan dari dua
faktor utama yang tidak kelihatan, ya. Misalnya di sini saya buat yang 3 di atas ini menjadi faktor dari pelayanan di restoran tersebut, dan yang 3 di bawah ini merupakan faktor dari kualitas makanan. Jadi variabel-variabel dalam ulasan ini dapat dikelompokkan secara luas ke dalam dua faktor tersebut. Inilah yang dilakukan oleh analisis faktor. Jadi pelayanan dan kualitas makanan sebenarnya tidak secara langsung terdapat dalam data, tetapi diturunkan dari data tersebut, dari variabel-variabel yang diukur. Nah, faktor-faktor ini, yang kedua ini, disebut sebagai variabel laten. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam mengenai variabel laten. Jadi, apa itu variabel laten? Dalam statistika, variabel laten adalah variabel yang tidak dapat diamati secara langsung, tetapi disimpulkan dari variabel lain yang dapat diamati. Inilah yang kita sebut sebagai faktor. Variabel laten umumnya sulit diukur secara numerik. Nah, model matematis yang bertujuan menjelaskan variabel teramati dalam bentuk variabel laten disebut model variabel laten. Nah, jadi yang bisa kita ukur itu kita sebut sebagai model variabel laten. Oleh karena itu, analisis faktor ini merupakan model variabel laten. Contoh variabel laten antara lain adalah kualitas hidup. Jadi misalnya kayak kualitas hidup. Nah, kita nggak bisa menentukan uh, seberkualitas apa kehidupan seorang. Tentu di belakangnya itu ada faktor-faktor yang menjadi penilaian kita. Mungkin misalnya gaya hidupnya, bagaimana dia cara menghadapi masalah, bagaimana cara dia bersosialisasi, bagaimana cara emosinya. Nah, jadi kualitas hidup seseorang itu ada banyak faktor-faktor di belakangnya yang bisa kita ukur untuk membuat statement, oh, kehidupan orang ini kualitas kehidupan yang ini tidak. Nah, jadi ada alasan di belakangnya. Nah, contoh lainnya ada kepercayaan bisnis, moral, kebahagiaan, kekayaan, dan masih banyak contoh variabel laten lainnya. Jadi untuk melakukan analisis faktor terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Ya, ini ada bagian tiganya. Jadi yang pertama, data diasumsikan bersih, artinya tidak dapat outlier dalam data atau tidak terdapat data yang hilang. Kedua, ukuran sampel diharapkan lebih besar dibandingkan jumlah faktor. Prinsip umum yang digunakan adalah rasio minimum 1:5. Artinya kalau ada 10 faktor, diperlukan minimal itu 50 sampel. Ketiga, variabel-variabel diharapkan saling berkorelasi. Nah, konsep analisis faktor berdasarkan pada korelasi data, sehingga variabel itu dapat dikelompokkan. Jadi antara variabel satu sama variabel yang lain itu baiknya ada korelasinya. Ini dilakukan dengan uji Bartlett. Ya, jadi uji Bartlett ini dapat digunakan untuk menganalisis matriks korelasi. Selanjutnya, variabel harus bersifat numerik, yaitu berada dalam skala interval. Akhir, data sebaiknya dinormalisasi, meskipun normalisasi multivariat itu tidak wajib dalam analisis faktor. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, tujuan dari penggunaan analisis faktor. Jadi tujuan utama analisis faktor itu adalah untuk reduksi data sebenarnya. Jadi jumlah variabel yang terlalu banyak dan saling berkaitan dapat menyulitkan analisis, sehingga analisis faktor digunakan untuk mengurangi jumlah variabel tersebut. Analisis faktor juga digunakan untuk membantu dalam menemukan variabel laten. Seperti yang telah kita lihat pada contoh sebelumnya, beberapa faktor seperti empati tidak dapat diukur secara langsung, tetapi dapat dibentuk dari variabel lain. Analisis faktor mendukung penyederhanaan item dalam satu kumpulan konsep. Terkadang banyak variabel dalam data kita yang merepresentasikan hal yang sama. Jadi seperti di contoh kasus restoran tadi, misalnya keterlambatan pelayanan, perilaku staf, dan kebersihan itu semuanya kan sebenarnya merujuk pada satu variabel utama, yaitu faktor pelayanan di dalam restoran tersebut. Dan itu analisis faktor memungkinkan kita untuk menilai dimensi dan homogenitas dalam data. Selanjutnya, mari kita bahas jenis-jenis analisis faktor. Jadi, analisis faktor secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu exploratory factor analysis atau disingkat dengan EFA, dan confirmatory factor analysis atau CFA. Jadi, EFA digunakan untuk menemukan struktur dasar dalam data
melalui matriks korelasi dan bertujuan untuk memperoleh wawasan dari data. CFA didasarkan pada wawasan yang diperoleh dari EFA. Nah, CFA digunakan untuk menguji dugaan atau hipotesis tersebut dan menggunakan persamaan untuk memodelkan struktur. EFA sendiri memiliki beberapa metode. Nah, antara lain Principal Component Analysis atau disingkat dengan PCA. Ada Common Factor Analysis, ada Image Factoring, ada metode Maximum Likelihood Analysis, serta metode lain seperti Alpha Factoring dan Weight Squares. Jadi dari berbagai metode tersebut, yang paling umum digunakan adalah PCA dan Common Factor Analysis. Sekarang mari kita bahas beberapa isu atau permasalahan yang perlu diperhatikan dalam analisis faktor. Nah, pertama kita perlu menentukan apakah kita menggunakan PCA atau analisis faktor. Kedua, kita harus memahami cara menginterpretasikan hasil dari analisis yang kita lakukan. Ketiga, kita harus menentukan jumlah faktor yang akan dipilih. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, PCA versus vector analysis. Jadi, PCA ini bertujuan untuk menemukan variabel yang merupakan kombinasi dari variabel teramati. Sebagai contoh, dalam data harga rumah. Nah, PCA ini dapat mengidentifikasi bahwa indeks kualitas udara sangat dipengaruhi oleh jumlah taman di suatu wilayah. Sedangkan dalam analisis faktor, kita berasumsi adanya faktor laten yang tidak dapat diukur secara langsung dan hanya dapat diturunkan dari variabel numerik yang tersedia. Kedua, dalam PCA kita mempertimbangkan total varians data yang mencakup varians unik, varians kesalahan, dan varians bersama. Sebaliknya, dalam analisis faktor, hanya varians bersama yang diperhitungkan. Oleh karena itu, jika tujuan Anda adalah menemukan variabel laten dari sejumlah variabel yang teramati, kita gunakan analisis faktor. Nah, jika tujuan Anda adalah menghilangkan variabel dengan varians tinggi, gunakan PCA. Ketika jumlah variabel lebih dari 30, hasil PCA dan analisis faktor umumnya akan serupa. Selanjutnya, bagaimana cara menginterpretasikan hasil analisis? Untuk itu kita menggunakan faktor loading. Loading itu adalah faktor pemuatan. Faktor loading merupakan koefisien korelasi antara variabel dan faktor. Nilai ini menunjukkan seberapa besar varians variabel yang dijelaskan oleh faktor tertentu. Misalnya, Anda memiliki 10 variabel dan ingin mereduksinya menjadi 3 faktor. Jadi Anda dapat membuat tabel yang menunjukkan seberapa besar varians masing-masing variabel dijelaskan oleh setiap faktor. Nah, contoh tabelnya seperti ini. Jadi nilai faktor loading itu berkisar antara 0 hingga 1. Jika sebagian besar korelasi suatu variabel dijelaskan oleh satu faktor, maka variabel tersebut dapat diwakili oleh faktor tersebut. Untuk analisis yang lebih mendalam, kita dapat menghitung komunalitas suatu variabel. Komunalitas itu diperoleh dari jumlah kuadrat loading secara horizontal. Sebagai contoh, misalnya untuk variabel yang pertama, maka komunalitasnya adalah 0,7 kuadrat ditambah 0,2 kuadrat ditambah 0,1 kuadrat. Sementara itu, jumlah kuadrat loading secara vertikal untuk suatu faktor itu disebut sebagai eigenvalue. Sebagai contoh, eigenvalue untuk faktor pertama diperoleh dari penjumlahan kuadrat semua loading pada faktor tersebut. Terkadang, suatu variabel memiliki korelasi tinggi dengan lebih dari satu faktor. Kondisi ini itu disebut sebagai cross-loading. Dan dalam situasi seperti ini perlu dilakukan rotasi variabel. Setelah mengetahui cara menginterpretasikan hasil analisis, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menentukan jumlah faktor yang akan dipilih. Nah, aturan umum untuk ukuran sampel adalah minimal 5 observasi untuk setiap variabel. Namun ketika menurunkan faktor dari jumlah variabel yang besar, diperlukan metode khusus untuk menentukan jumlah faktor. Salah satu caranya adalah menggunakan yang namanya script plot.
dan memperhatikan titik tekukan pada grafik. Namun metode ini tidak selalu intuitif. Alternatif lainnya adalah menggunakan kriteria Kaiser yang menyatakan bahwa faktor dengan eigenvalue lebih besar dari satu sebaiknya dipertahankan dalam analisis. Jadi ukuran sampel itu misalnya kayak misalnya 5 observasi per variabel. Jadi kalau kita menggunakan 10 variabel, maka kita menggunakan 50 observasi atau 50 sampel. Nah, selanjutnya untuk 100 variabel, ada berapa banyak faktor yang bisa kita gunakan? 5, 8, 10. Nah, itu bisa digunakan script plot dan kriteria Kaiser dengan memperhatikan nilai eigenvalues yang lebih besar dari 1. Nanti akan lebih jelas dipaparkan ketika kita sudah menggunakan praktik menggunakan SPSS. Nah, selanjutnya mari kita bahas logika analisis faktor. Analisis faktor mengidentifikasi item-item yang dapat direduksi. Metode ini membentuk kombinasi matematis dari variabel yang memaksimalkan varians yang dapat diprediksi, dan kombinasi ini menjadi faktor pertama. Kombinasi baru dari sisa varians yang masih dapat diprediksi akan membentuk faktor yang kedua. Proses ini berlanjut hingga seluruh varians terjelaskan. Setelah itu, dipilih jumlah faktor minimum, dan faktor-faktor tersebut diinterpretasikan menggunakan matrik rotasi dan nilai loading. Seperti itu. Jadi dilakukan secara rotasi. Setelah kita masuk ke bagian terakhir, yaitu contoh kasus dan praktik analisis faktor dengan menggunakan metode atau menggunakan tipe EFA. Ini kita lakukan dengan SPSS. Jadi untuk studi kasus ini saya menggunakan judul misalnya analisis faktor untuk menguji struktur konstruk instrumen sikap ilmiah peserta didik IPA. Oke, jadi dalam mengukur sikap ilmiah peserta didik, ada banyak variabel yang digunakan dalam instrumen. Misalnya di dalam lembar observasinya saya menggunakan kuesioner dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Misalnya pernyataan-pernyataan berikut. Misalnya saya tertarik mencari tahu penyebab suatu fenomena alam, saya ingin melakukan percobaan untuk menjawab pertanyaan IPA, dan lain sebagainya. Di sini ada saya buat sekitar ada sekitar 24 variabel. Baiklah, saya lanjutkan. Jadi seperti yang kita lihat pada tabel di sini ada beberapa pernyataan yang digunakan untuk instrumen observasi. Jadi tanggapannya yang kita belum membagi variabel yang di samping ini ke dalam variabel latennya. Ya, jadi untuk kasus ini saya sudah menyiapkan berupa data fiktif. Ya, jadi data fiktif yang saya gunakan itu ada terdiri dari 120 responden. Kenapa 120? Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, minimal untuk per variabelnya itu adalah 5 responden. Seperti itu, sehingga 5 kali, karena kita menggunakan tadi itu ada 24 variabel, jadi ada sekitar 120 responden yang saya gunakan, yang saya buat di data fiktif. Nah, kita langsung masuk ke SPSS. Ya, jadi di SPSS ini kita bisa import datanya. Import data.
data yang sudah saya siapkan berupa data Excel. Ya, di sini ada data fiktif sikap ilmiah. Kita sudah siapkan sebelumnya. Kita input. Nah, pastikan read variable names from first row of data ini kita checklist. Lalu tinggal kita tekan OK aja. Oke, ya. Ini adalah bentukan datanya. Kita klik variable view. Nah, di sini sudah saya kategorikan setiap variabel tadi itu mengandung saya buat kode-kodenya ya, jadi SC1C4, OM1OM4 dan sebagainya. Lalu yang perlu kita pastikan di sini untuk measure ini kita buat dia menjadi skala, bentuknya itu skala ya. Jadi ini semua kita ubah menjadi skala. Pastikan semuanya bentukannya itu adalah skala. Ya, ini cara cepatnya aja. Kita paste supaya dia cepat berubahnya. Oke, sudah. Sekarang kita cek data view. Ini adalah datanya untuk setiap variabel. Sekarang yang perlu kita lihat, yang kita perlukan dalam data itu, yang pertama itu adalah kita lihat dulu korelasi antar item. Baiklah teman-teman, saya lanjutkan. Di sini kita sekarang sudah punya data untuk yang kita gunakan untuk melakukan analisis faktor. Jadi dia terdiri dari variabelnya itu ada 24 dengan jumlah responden sebanyak 120. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa setiap variabel itu minimal memiliki 5 responden. Jadi karena dia ada 24 responden, 24 variabel, makanya respondennya itu sebanyak 120. Ini adalah data fiktifnya, bisa diperhatikan. Nah, sementara itu semua skalanya ini tuh dia berbentuk skala ya, measure-nya. Jangan lupa tadi diubah saat input yang tadi. Nah, kita dapatkan bentuknya seperti ini. Nah, lalu untuk melakukan analisisnya pada SPSS bisa kita lakukan dengan bisa kita lakukan mulai dari analyze. Nah, kita bisa pilih yang pertama itu adalah correlate. Ya, jadi correlate ini gunanya nanti untuk melihat korelasi antar item. Jadi kita pilih bivariate. Nah, kita masukkan variabelnya semua ke dalam kolom variabel ini lalu di OK-kan. Nah, ini hasilnya keluar seperti ini. Lalu selanjutnya kita bisa kembali ke data. Kembali ke data, lalu kita pilih analyze lagi dan kita pilih dimension prediction faktor. Nah, seperti biasa, variabelnya ini kita masukkan ke kolom variables yang di sini. Lalu kita pilih descriptive. Ya, untuk anti image dan KMO-nya ini kita checklist. Setelah di checklist kita tekan continue. Lalu di extraction kita checklist script load-nya. Ini diubah ke principal axis factoring. Lalu kita klik continue. Selanjutnya di rotation,
Kita pilih Promax dan checklist, rotate solution dan loading board, continue. Lalu di score kita tidak melakukan apa-apa dan di options kita pilih, kita checklist suppress mold coefficient dan diubah untuk nilainya ini jadi 0,30. Lalu continue. Lalu kita oke kan. Dia akan keluar hasil di sini ada nilai faktor analyze-nya, ada nilai KMO-nya, ada KMON Bartlett test, ada anti-image matrix, ada communalities, ada total variance explained, ada script plot, ada faktor matrix, nah ada pattern matrix juga. Lalu yang kita gunakan selanjutnya, nanti setelah kita lihat variabel-variabelnya dan kita kelompokkan dalam beberapa faktor variabel laten, nanti kita bisa lihat reliabilitasnya. Jadi untuk yang sementara yang kita lakukan itu yang ini dulu. Oke, ini sudah saya lakukan semua dan kita lihat bagaimana interpretasinya. Oke, yang pertama itu ada uji kelayakan data untuk analisis faktor. Yang pertama korelasi antar item. Nah, tabelnya setelah direduksi atau setelah disederhanakan bentuknya seperti ini. Jadi berdasarkan hasil analisis korelasi person menunjukkan bahwa sebagian besar variabel dalam konstruk yang sama memiliki korelasi sedang hingga kuat dan signifikan, di mana ditunjukkan dari nilai R-nya itu berkisar dari 0,38 sampai 0,74 dan P-nya itu kecil dari 0,01. Sebaliknya, korelasi antar variabel dan konstruk yang berbeda cenderung lemah dan tidak signifikan. Pola ini mengindikasikan adanya keterkaitan internal antar item dalam konstruk sikap ilmiah, sekaligus menunjukkan pemisahan awal antar konstruk. Dengan demikian, data dinyatakan memenuhi asumsi untuk dilakukan analisis faktor eksploratori. Ini tadi datanya kita dapatkan dari data yang pertama tadi ya, dari yang ini. Correlation-nya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya untuk uji kelayakan data, yang bagian KMO dan Bartlett test. Nah, ini bisa dilihat di tabelnya bahwa nilai KMO-nya ini lebih besar dari 0,60, yaitu 0,738 ya. Dan ini berada di atas batas minimum yang 0,60 tadi sehingga dapat dikategorikan baik. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran sampel dan korelasi antar variabel cukup memadai untuk dilakukan analisis faktor. Sementara itu, hasil Bartlett test of sphericity-nya menunjukkan nilai signifikansi 0,000, artinya dia lebih kecil dari 0,05 yang mengindikasikan bahwa matriks korelasi bukan merupakan matriks identitas. Dengan demikian, terdapat korelasi yang signifikan antar variabel sehingga analisis faktor layak untuk dilanjutkan. Lanjut, untuk MSA-nya atau anti-image matrix-nya. Nah, hasil pemeriksaan anti-image matrix menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan memiliki nilai MSA itu besar dari 0,50 nih. Bisa dilihat dari nilai MSA-nya itu dilihat dari anti-matrix-nya tadi itu ada di hasil SPSS tadi ya. Artinya tidak terdapat item yang perlu dieliminasi pada tahap awal karena seluruh indikator ini memberikan kontribusi yang memadai terhadap pembentukan faktor laten. Temuan ini menunjukkan bahwa setiap item memiliki korelasi parsial yang cukup dengan item lainnya dan layak dipertahankan dalam model faktor. Selanjutnya dari nilai komunalitasnya, nilai komunalitas hasil ekstraksi berada pada rentang 0,391 hingga 0,761. Sebagian besar item memiliki nilai komunalitas di atas 0,5, yang berarti bahwa variabel-variabel tersebut mampu dijelaskan dengan baik oleh faktor-faktor yang terbentuk. Meskipun terdapat beberapa item dengan nilai komunalitas mendekati batas minimum, item-item tersebut tetap dapat dipertahankan karena memiliki relevansi teoretis yang kuat terhadap konstruksi ilmiah dan tidak menunjukkan masalah struktural yang signifikan. Lanjut script plot-nya. Nah, dari pola yang tampak, kita bisa melihat bahwa penurunan sangat tajam dari faktor 1 ke faktor 6. Ya, jadi dari faktor 1 ke faktor 6 ini terlihat bahwa nilai
terjadi penurunan yang sangat tajam. Baiklah, saya lanjutkan. Jadi untuk script plot ini kita lihat pola yang tampak itu penurunan sangat tajam dari faktor 1 ke faktor 6. Ini bisa dilihat pada gambar. Lalu titik tekuk elbow jelas terjadi di faktor ke-6. Setelah faktor 6, kurva mendatar dan landai, di mana ini tunjukkan agent value-nya itu kurang dari 1 dan menurun perlahan. Jadi jumlah faktor yang layak dipertahankan berdasarkan script plot adalah 6 faktor. Ya, jadi faktor 1 sampai 6 menjelaskan varian yang substantif. Faktor 7 ke atas tidak lagi merepresentasikan struktur laten, melainkan error, variance, error, adanya varian spesifik item, dan noise pengukuran. Jadi jumlah faktor yang layak dipertahankan berdasarkan script plot ini adalah 6 faktor. Nah, jadi kita hanya bisa memasukkan 6 faktor. Ya, jadi diingat lagi bahwa tabel yang ini tadi, anggapannya kan kita hanya mengetahui ininya aja, hanya mengetahui pernyataan untuk instrumen observasinya terhadap sikap ilmiah. Jadi kita belum kategorikan menjadi berapa faktor di sini. Nah, jadi berdasarkan hasil script plot tadi, kita bisa membuat 6 faktor karena titik elbow-nya itu berada di faktor yang ke-6 seperti itu. Jadi kita hanya bisa memasukkan 6 faktor berdasarkan variabel yang kita punya tadi. Jadi sesuai ya dengan data fiktif ini, dia itu terdiri dari 6 faktor. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya untuk total variance explained ya. Untuk total variance. Nah, pertama kita lihat dulu nilai dari initial agent values. Nah, di mana faktor 1 sampai 6 ini memiliki agent values-nya itu lebih besar dari 1. Sementara faktor 7-nya itu 0,784 langsung jatuh di bawah 1. Artinya faktor 1 sampai 6 itu menjelaskan varians lebih besar daripada satu variabel tunggal. Jika faktornya itu lebih besar dari 7 itu bakalan jadi lebih buruk daripada satu item. Jadi menurut kriteria Kaiser ini kita bisa mempertahankan sebanyak 6 faktor. Oke, selanjutnya untuk total variance explained. Jadi di sini ada tabel variance yang dijelaskan oleh 6 faktor setelah diekstraksi ya. Jadi kita lihat dari tabel ini sebanyak 59,58% untuk konstruk sikap atau psikometriknya itu baik, tidak terlalu rendah. Jadi kalau dia terlalu rendah itu indikasi faktor lemah. Dan juga tidak terlalu tinggi. Kalau tinggi itu dia indikasi redundancy item. Nah, untuk penelitian pendidikan dan sikap itu kalau dia lebih besar dari 50% itu layak, dan kalau lebih besar dari 60% itu dia kuat. Berarti kita berada di batas atas yang sehat ya. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis script plot sebelumnya, yang ini tadi, ya, jadi berdasarkan hasil analisis script plot, lalu hasil analisis total variance explained, di sini ada nilai initial agent, values, dan extraction sums of square loadings. Nah, jadi hasil analisis script plot menunjukkan adanya titik tekuk yang jelas pada faktor ke-6 yang mengindikasikan bahwa 6 faktor merupakan jumlah faktor yang optimal untuk dipertahankan. Hal ini diperkuat oleh nilai agent value faktor 1 hingga faktor 6 yang lebih besar dari 1. Sedangkan faktor ke-7 dan seterusnya memiliki agent value-nya itu di bawah 1. Jadi berdasarkan metode principal axis factoring, ke-6 faktor tersebut secara kumulatif menjelaskan 59,583% variance total, yang menunjukkan bahwa model faktor memiliki daya jelaskan yang memadai untuk konstruksi sikap ilmiah IPA yang diteliti. Lanjut kita ke pattern matrix. Nah, di pattern matrix ini tabelnya ya bisa dilihat juga di aplikasi SPSS itu, dan dia menghasilkan tabel seperti ini. Nah, jadi kita telaah per masing-masing faktor. Jadi faktor 1 yang kita kasih nama. Jadi kan kita sudah reduksi, kita sudah membagi ke 24 variabel tersebut ke dalam 6 faktor ya. Jadi kita telaah masing-masing faktornya. Jadi faktor yang pertama itu kita
berikan simbol atau kita namai sebagai kejujuran dan objektivitas ilmiah karena dia mengukur hal yang sama yaitu kejujuran dan objektivitas ilmiah. Jadi semua item itu berfokus pada integritas data, tidak tercampur dengan sikap sosial atau kognitif lain. Loading sangat tinggi, yaitu lebih besar dari 0,74, artinya faktornya sangat solid. Nah, faktor ini merepresentasikan komitmen peserta didik terhadap kebenaran empiris, bukan hasil yang diinginkan. Lalu faktor yang kedua, ketekunan ilmiah. Jadi semua item itu berkaitan dengan persistensi dalam proses ilmiah. Tidak ada item kognitif atau sosial yang menyusup. Sangat konsisten secara tematik. Nah, artinya menggambarkan daya tahan peserta didik dalam menghadapi ketidakpastian dan kegagalan eksperimen. Faktor ketiga itu adalah rasa ingin tahu ilmiah. Nah, di mana semua item itu menyasar dorongan eksploratif dan tidak bercampur dengan evaluasi bukti. Nah, itu masuk juga ke dalam faktor 4 dan faktor 5. Jadi ini adalah engine awal proses ilmiah, yaitu untuk memicu investigasi. Faktor keempat, keterbukaan terhadap bukti. Jadi fokus pada kesediaan merevisi keyakinan, sangat konsisten dengan filsafat sains. Nah, artinya peserta didik tidak menganggap pengetahuan sebagai dogma, melainkan hipotesis yang bisa direvisi. Selanjutnya faktor kelima, skeptisisme ilmiah. Nah, di mana semua item itu menuntut verifikasi dan kritik, tidak tercampur dengan penolakan otoritas semata. Artinya sikap tidak mudah menerima klaim tanpa evidence-based reasoning. Yang faktor keenam, kerjasama ilmiah. Nah, seluruh item berkaitan dengan interaksi sosial dalam konteks ilmiah, tidak masuk ke faktor kognitif atau afektif lain. Artinya mewakili dimensi sosial epistemologi sains, di mana pengetahuan itu dibangun bersama. Jadi evaluasi kualitas model faktor, tidak ada cross loading bermasalah, semua loading itu di atas 0,62 artinya sangat baik, struktur bersih dan dapat direplikasi, selaras dengan teori sikap ilmiah klasik dan kontemporer. Jadi kesimpulannya, analisis faktor eksploratori menghasilkan 6 faktor laten yang merepresentasikan dimensi utama sikap ilmiah peserta didik IPA, yaitu kejujuran dan objektivitas ilmiah, ketekunan ilmiah, rasa ingin tahu ilmiah, keterbukaan terhadap bukti, skeptisisme ilmiah, dan kerjasama ilmiah. Struktur faktor menunjukkan konsistensi konseptual dan kekuatan muatan faktor yang tinggi sehingga instrumen dinyatakan memiliki validitas konstruk yang baik. Selanjutnya untuk reliabilitas. Cara untuk reliabilitas seperti ini, teman-teman. Sebentar ya. Ya. Jadi kita kembali ke data ini tadi. Jadi di data ini kan kita tadi sudah mendapatkan bahwa dari 24 variabel ini kita mendapatkan 6 faktor laten atau variabel laten. Nah, di mana ya itu dia variabel yang pertama sampai yang keempat itu satu faktor, variabel ke yang ini sampai ini itu satu faktor seperti itu ya. Dan jadi untuk mencari reliabilitasnya kita bisa menggunakan analyze, lalu scale, reliability analysis. Nah, di sini kita masukkan variabel pertama, variabel kedua, ketiga, keempat. Nah, jadi karena dia 24 variabel dibagi ke 6 kan itu kan ada 4 variabel. Jadi kita masukkan 4 variabel itu ke dalam items yang ini, kolom item. Untuk kita lihat reliabilitasnya. Lalu kita tekan OK. Maka akan keluar hasilnya seperti ini. Lalu kita lakukan lagi hal yang sama sampai ya. Nah, ini tadi semua kita keluarkan. Kita keluarkan lagi, kita lanjutkan ke variabel yang selanjutnya, 4 lagi, 1, 2, 3, 4. Gitu. Masukkan, oke lagi. Oke, kita sudah dapat hasilnya. Terus kita pilih lagi Analyze, Scale, Reliability Analysis. Lalu kita keluarkan lagi, kita masukkan lagi, 4 lagi. Dapat. Masukkan. Nah, seperti itu sampai semua variabel, ke 24 variabel, kita dapatkan nilai reliabilitasnya. Oke, kita langsung saja masuk ke hasilnya. Ya, jadi ini ada nilai reliabilitasnya. Jadi karena dia ada 6 faktor, artinya kita mendapatkan nilai reliabilitasnya itu sebanyak 6. Ya. Saya keluarkan dulu.
Jadi kita kembali ke PowerPoint. Nah, jadi di sini sudah saya rangkum untuk nilai reliabilitasnya dari nilai crown batch alpha. Nah, jadi faktor 1 kejujuran dan objektivitas ilmiah di mana nilai crown batch alpha itu 0,886 artinya sangat reliable. Nilai alpha yang tinggi menunjukkan bahwa item-item dalam faktor ini memiliki konsistensi internal yang sangat kuat dalam mengukur sikap kejujuran dan objektivitas ilmiah. Setiap item saling memperkuat tanpa indikasi redundansi berlebihan. Lalu faktor kedua, ketukuran ilmiah itu dengan nilainya itu alfanya 0,863 juga sangat reliable. Alfa yang tinggi menandakan bahwa item-item dalam faktor ini secara konsisten mengukur ketahanan, kegigihan, dan usaha berkelanjutan dalam proses pembelajaran IPA. Faktor ketiga, rasa ingin tahu, nilai alfanya itu 0,846 juga sangat reliable. Nilai ini menunjukkan bahwa seluruh item dalam faktor rasa ingin tahu memiliki keterkaitan internal yang kuat, menggambarkan dorongan eksploratif siswa terhadap fenomena IPA. Faktor keempat, keterbukaan terhadap bukti. Alfanya itu 0,824 reliable. Nilai alfa menunjukkan bahwa item-item cukup konsisten dalam mengukur kesediaan siswa menerima dan mengevaluasi bukti ilmiah meskipun tidak setinggi faktor sebelumnya. Faktor kelima, skeptisisme ilmiah, di mana nilai alfanya itu 0,819. Nilai ini menunjukkan bahwa item-item skeptisisme ilmiah memiliki konsistensi internal yang baik dalam mengukur sikap kritis terhadap informasi dan klaim ilmiah. Dan faktor yang keenam, kerjasama ilmiah dengan nilai alfa 0,7190, predikat reliable. Nah, alfa terendah di antara faktor lain, namun masih dalam batas reliable yang kuat untuk penelitian pendidikan. Nah, jadi kesimpulan dari penelitian tadi, instrumen sikap ilmiah peserta didik IPA yang dikembangkan dalam penelitian ini memiliki struktur konstruk yang jelas, valid, dan reliable. Hasil analisis faktor eksploratory atau EVA dengan metode Principal Access Factoring (PAF) dan rotasi Promax menunjukkan bahwa sikap ilmiah peserta didik IPA terbentuk oleh 6 faktor laten utama, yaitu kejujuran dan objektivitas ilmiah, ketekunan dalam proses ilmiah, rasa ingin tahu ilmiah, keterbukaan terhadap bukti, skeptisisme ilmiah, dan kerjasama ilmiah. Artinya, 6 variabel laten inilah yang membentuk sikap ilmiah pada peserta didik dalam pembelajaran IPA. Seperti itu. Artinya, ya itulah dia hasil dari analisis faktor kita. Jadi, jangan sampai lupa bahwa analisis faktor itu kita gunakan untuk menyederhanakan variabel-variabel yang kita gunakan untuk mengukur, untuk melihat variabel latennya. Tadi kan sudah saya jelaskan juga terkait dengan apa kegunaan atau tujuan dari analisis faktor ini. Jadi semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan harmoni. Bye-bye.